Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah akan melakukan simulasi rangkaian Lorentz Chaotic Circuit berbasis operasional amplifier menggunakan LTSpice dan Python. Yang pertama, menggunakan LTSpice terlebih dahulu. Komponen yang digunakan yaitu ada multiplayer dengan tipe DIP8 atau yang memiliki 8 buah pin. Lalu op-amp dengan tipe LT1057 sebanyak 5 buah. Lalu resistor pada rangkaian ini membutuhkan 11 buah resistor. Pada U3 dan U5 merupakan rangkaian inverting. Lalu 3 buah kapasitor pada U4, U6, dan U7 yang merupakan rangkaian integrator. Setelah itu dihubungkan menggunakan wire. Tidak lupa untuk menambahkan ground pada masing-masing op-amp dan pada multiplier pertama pada pin 2, 4, dan 6. Begitupun pada multiplier yang kedua. Dihubungkan kembali menggunakan wire.
dan juga membutuhkan power supply menggunakan baterai sebanyak 2 buah, masing-masing bernilai 15 volt, dan juga dihubungkan kutub negatifnya menggunakan ground. Diberi label pada plus 15 volt dan juga minus 15 volt. Itu bisa diubah tandanya menjadi minus 15 volt. Pada op-amp terdapat bagian positif dan negatif. Tidak lupa diberi label plus 15 volt dan minus 15 volt, dan juga pada multiplier keduanya pada pin 8 dan pin 5. Pin 8 plus 15 volt, pin 5 minus 15 volt. Ini semuanya menggunakan plus terlebih dahulu, kemudian nantinya bisa diedit sesuai kebutuhan. Hubungkan semuanya menggunakan wire. Dan juga menambahkan label pada setiap outputnya. Pada R1 bernilai minus X, R5 minus Y, C1 plus X, C2 plus Y, C3 plus Z. Selain pada outputnya, tidak lupa memberi label pada setiap inputannya. Pada R3 itu bernilai plus X, R4 minus Y, R7 minus X, R9 plus Y,
R10 plus Z, dan juga pada multiplier pertama pada pin 1 dan pin 3 plus X dan plus Z, pada multiplier kedua plus X dan minus Y. Pada multiplier pertama pin 7 dihubungkan ke R8, sedangkan pada multiplier kedua dihubungkan ke R11. Setelah rangkaiannya tersambung semua, kita beri nilai pada setiap komponennya. C1, C2, C3 senilai 1 nanofarad. R1 senilai 100 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, R5 100 kilo ohm, R6 100 kilo ohm, R3 100 kilo ohm, R4 100 kilo ohm, R7 35,7 kilo ohm, R8 10 kilo ohm, R9 1 mega ohm, R10 374 kilo ohm, dan R11 senilai 10 kilo ohm. Agar rangkaian ini terhubung pada library AD633, kita bisa melakukannya dengan cara .include ad633_jt.cir, dan kedua multiplier diganti namanya sesuai library ad633_jt. Setelah selesai, simpan terlebih dahulu rangkaiannya. Setelah itu kita bisa mulai merunningnya dengan stop time 100 milisecond. Time to start saving datanya 0, maksimum time stepnya .001, start external DC-nya di checklist. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa melihat grafik waktu. Diklik pada sinyal X-nya sehingga muncul grafiknya. Lalu untuk sinyal Y-nya juga bisa dilihat, dan untuk sinyal Z-nya juga dapat dilihat pada grafik yang dihasilkan. Ini merupakan grafik waktu untuk sinyal X, sinyal Y, dan sinyal Z. Selain bisa melihat grafik sinyal X terhadap waktu, kita bisa melihat juga diagram ruang fasenya antara sinyal X dengan sinyal Y dengan mengganti sumbu X-nya dengan Y, maka akan muncul ruang fase antara sinyal X dengan sinyal Y. Ini merupakan ruang fase antara sinyal X dengan sinyal Y. Selain itu, kita bisa menggantinya untuk mendapatkan
diagram ruang fase antara sinyal X dengan sinyal Z. Dan juga untuk melihat diagram fase antara sinyal Y dengan sinyal Z dapat diklik pada rangkaian sinyal Y-nya, sehingga ini merupakan diagram ruang fase antara sinyal X dengan sinyal Y. Sekian simulasi menggunakan LTSPICE, selanjutnya menggunakan Python. Ini merupakan simulasi yang sama menggunakan Python. Yang pertama, ini ada pemrograman untuk grafik waktunya. Yang pertama itu ada import numpy snp, lalu ada from print solution, lalu ada from run kuta 4, dan juga import matplotlib. Numpy dan matplotlib ini harus diinstal terlebih dahulu, sedangkan print solution dan runcut dibuat sendiri. Lalu ini merupakan persamaan diferensial biasa Lorentz, dan X mulai menghitung ini merupakan waktu, X stop merupakan waktu selesai menghitung. Lalu ada program memprint nilai solusi numerik dan juga untuk plot simulasi solusi numerik. Pada rangkaian ini akan menghasilkan 4 diagram. Yang pertama diagram dinamika, yang kedua grafik sinyal X terhadap waktu, lalu grafik sinyal Y terhadap waktu, dan yang terakhir sinyal Z terhadap waktu. Setelah itu ada pemrograman untuk diagram ruang fase. Yang pertama sama dengan pemrograman sebelumnya, yang membedakan hanya pada pemrograman untuk plot diagram fase. Pada program ini akan menghasilkan 3 grafik. Yang pertama grafik sinyal X terhadap Y, grafik sinyal X terhadap YZ, grafik sinyal Y terhadap sinyal Z, yang merupakan diagram ruang fase. Lalu ini ada pemrograman untuk run kuta 4-nya sendiri. Dan juga program untuk modul print solution. Yang pertama kita coba untuk merunning diagram waktunya dengan klik run. Nah, ini merupakan grafik sinyal X terhadap waktu, grafik sinyal Y terhadap waktu, dan grafik sinyal Z terhadap waktu. Lalu yang kedua untuk running simulasi diagram ruang fase. Ini merupakan diagram fase antara sinyal X dengan sinyal Y, sinyal X dengan sinyal Z, dan terakhir sinyal Y terhadap sinyal Z. Demikian simulasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.